Terima kasih Pak Hadirani atas pembacaan kurikulum vitae. Ibu Bapak, izinkan saya untuk membagikan pengetahuan yang nanti mungkin akan disempurnakan oleh pengalaman Ibu Bapak sendiri ya. Saya membawakan tentang peran guru di era pembelajaran hibrid. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini itu sudah banyak daerah di Indonesia mengadakan pertemuan tatap muka. Setelah 2 tahun kita digoda oleh masa pandemi COVID dengan apa ya? Ini menggugah kenyamanan kita dari kondisi normal menjadi sedikit tidak normal. Ya, yang mana juga berpengaruh besar terhadap pembelajaran kita. Dan mungkin ini sudah banyak kita pelajari ya. Tetapi pada tahun ini itu ada banyak yang melakukan pertemuan tatap muka terbatas ataupun juga dengan pembelajaran hibrid ya. Artinya 2 jalan, baik tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tatap muka seperti edaran dari Kemendikbud secara terbatas wajib disiapkan oleh satuan pendidikan dengan persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan telah divaksinasi COVID secara lengkap, yang sekarang sampai booster ya, ketiga. Kemudian dilakukan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Kemudian tetap menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan ada yang tatap muka terbatas, tidak boleh lebih dari 15 sampai 20, ataupun juga ada kondisi-kondisi tertentu seperti di kami di kampus itu ada yang tidak memungkinkan anak-anak untuk hadir tatap muka. Sehingga sebagai pendidik kita harus tetap melayani pembelajaran jarak jauh. Yang mana ini tentunya sedikit merepotkan kita sebagai pengajar ya. Satu sisi ada euforia, akhirnya kita bisa tatap muka dengan para siswa, tetapi di sisi lain kita harus tetap berkonsentrasi kepada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ya. Ada beberapa kendala, salah satunya adalah aplikasi apa yang bisa kita pakai dalam tetap melayani siswa kita, peserta didik kita yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada keluhan bahwa mereka ini kurang diperhatikan karena kita terlalu kalau di dalam kelas tuh sudah sangat menikmati kita melakukan kegiatan pembelajaran ya. Dan juga ada kendala yaitu sarana dan prasarana. Kembali lagi sebetulnya kesulitan yang banyak kita alami. Inilah ketentuan PTM terbatas. Kalau di SD sampai jenjang SMA itu terkadang ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya juga untuk melakukan pertemuan tatap muka. Bapak Ibu guru sekarang sudah mulai PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sesuai surat keputusan bersama 4 menteri yang terbaru ya. Meski sudah PTM, kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan. Hybrid learning atau pembelajaran hibrida rasanya sudah menjadi metode keseharian kita ya. Tentunya penerapan metode ini dilengkapi dengan persiapan dan perencanaan yang matang supaya prosesnya berjalan maksimal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di awal, yaitu apa itu hybrid learning, kemudian 4 aspek yang dimiliki hybrid learning, dan perbedaan dengan blended learning. Kalau blended learning dalam K13 mungkin sudah pernah kita dengar ya, bahkan sudah pernah dilakukan. Nah, hybrid learning menurut SNART, dalam hybrid learning, the perils and promise of blending online
and Face-to-Face Instruction in Higher Education tahun 2010, hybrid learning adalah metode yang mengkombinasikan pelajaran daring dan tatap muka menjadi satu kesatuan pengalaman. Jadi satu kesatuan waktu ya, tidak terpisah. Jadi pengajaran ini dilakukan dengan membagi siswa untuk belajar setengah di sekolah, setengah online di rumah, atau dengan pembagian tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, penggabungan PTM dan PJJ dalam pelaksanaannya, hybrid learning memanfaatkan berbagai alat seperti sistem manajemen pembelajaran dan video konferensi yang mengintegrasikan aktivitas tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh secara bersamaan. Contohnya, melakukan video streaming di kelas tatap muka agar siswa jarak jauh juga bisa mengikuti pelajaran secara langsung. Hal ini dinilai efektif. Ya, hybrid learning dinilai efektif untuk meningkatkan prestasi, keterlibatan siswa, dan pandangan positif mereka tentang pembelajaran. Selain itu, metode ini juga efisien untuk pembelajaran di masa pandemi, mengingat adanya batasan jumlah siswa yang diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Ada 4 aspek dalam hybrid learning. Untuk mencapai target pembelajaran hibrid harus menggabungkan beberapa metode, teknologi, dan teori pembelajaran. Jadi 3 hal ya. Menurut Driscoll dalam J.J. Sang tahun 2008, ada 4 aspek utama hybrid learning, yaitu menggabungkan teknologi berbasis web dengan ruang kelas virtual, instruksi mandiri, kegiatan kolaboratif, video streaming, audio, dan teks untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan pedagogi, misalnya teori konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal. Memanfaatkan segala bentuk teknologi instruksional seperti video atau aplikasi dengan kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh guru. Menggabungkan teknologi dengan tugas untuk menciptakan efek belajar yang harmonis. Perbedaan antara hybrid learning dan blended learning. Dalam hybrid learning, siswa yang mengikuti kelas tatap muka dan kelas daring adalah individu yang berbeda. Ya, jadi ada yang di kelas, ada juga yang di rumah. Kemudian pembelajaran langsung dan jarak jauh dilakukan secara bersamaan dan dipertemukan melalui teknologi seperti konferensi video. Jadi kita mengajar di kelas sekaligus streaming ya, entah boleh melalui YouTube, Zoom, ataupun Google Meet. Atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah, jika sekolah menyediakan. Kemudian sedangkan blended learning, individu yang sama belajar secara langsung maupun daring. Jadi ada 2 hal ya. Pada saat gurunya mengajar di kelas semuanya hadir. Kemudian tugasnya dilakukan secara online ya atau sebaliknya. Tugasnya praktek secara langsung, kemudian teori disampaikan secara online. Tetapi individu yang melakukan PJJ atau melakukan PTM itu sama, satu kelas. Guru menggabungkan kelas tatap muka dengan pembelajaran online, misalnya penyampaian materi dilakukan di kelas, kemudian pengerjaan tugas dan pembahasannya dilakukan secara daring ataupun sebaliknya. Ya. Kemudian teknologi memudahkan proses. Ya, ini tantangan kita. Untuk membantu dan memudahkan proses belajar mengajar, sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk kegiatan belajar mengajar. Dan perlu disadari tentang esensi pendidikan, bahwa dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen yang tidak bisa tergantikan oleh sistem online. Contohnya adalah pembentukan karakter anak, interaksi sosial, dan membangun kepribadian anak. Nah, inilah yang masuk dalam peran guru di era hibrid ya. Ini tantangan kita. Kemudian upgrade keterampilan untuk mendukung pengembangan keterampilan digital guru, siswa, dan orang tua. Jadi sekaligus kita
melatih anak dalam pembentukan karakter, interaksi sosial, membangun kepribadian anak, sekaligus kita mengupgrade kemampuan kita, terutama dalam kemampuan digital. Kemudian juga mengupgrade kemampuan siswa sekaligus orang tua. Nah, apalagi di SD ya. Di SD kita juga sebagai guru itu melatih orang tua. Mengajar tidak hanya anaknya, tetapi mengajar juga orang tua. Sedangkan yang di SMP SMA bisa juga orang tua dilibatkan secara aktif, sekaligus bisa jadi anak itu yang melatih kita dalam pengembangan keterampilan digital. Kemudian peran guru dalam era hibrid. Ya, di sini ada 6. Yang pertama, pendidik dan pengajar, kemudian motivator, pembimbing, fasilitator, evaluator, dan pembaruan. Sekali lagi, Ibu Bapak, ini tidak membatasi, bisa juga ditambahkan ya. Tetapi di sini kita bicara hanya 6 saja. Nanti kalau 12 kita membutuhkan 1 hari ya. Yang pertama, tentunya sebagai pendidik dan pengajar. Kita tidak hanya sebagai pengajar, penyampai materi, tetapi juga pendidik. Ya. Menurut Maimunawati dan Ali tahun 2020, guru sebagai pengajar memiliki tugas untuk menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik, yang mana ini sekaligus ladang amal dan ladang pelayanan kita. Sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik serta memiliki sikap sabar dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Ya, ini peran guru yang harus dimiliki ya, baik sebagai pengajar tentunya kita harus mempersiapkan materi apa saja, ilmu apa saja yang akan kita sampaikan sekaligus menata karakter kita, kepribadian kita untuk menjadi teladan. Dengan demikian peserta didik perlu bimbingan guru dan guru harus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, wibawa, dan mandiri agar siswa dapat meniru guru serta dapat menumbuhkannya menjadi insan yang memiliki kedewasaan. Jadi guru harus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, wibawa, dan mandiri. Ya, termasuk juga saat kita mengoperasikan peralatan digital. Memang ada kesulitan, misalnya jaringan yang kurang bisa sampai, ataupun juga kemampuan-kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh guru. Tetapi pada dasarnya kita pun harus tetap menjaga wibawa di hadapan para peserta didik. Jadi tugas guru bukan hanya menghasilkan siswa yang pintar saja yang dapat diukur dengan angka, melainkan menjadi manusia yang memiliki kepribadian utuh dan dewasa. Mendidik manusia cerdas dan berbudi luhur yang nantinya menjadi teladan bagi manusia yang lain. Ya, kita mendidik manusia untuk mendidik. Ya. Jadi mengajar murid kita untuk nantinya dia juga mengajar. Meneladani murid kita supaya nantinya dia pun juga menjadi teladan. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator. Menurut pendapat Hasan tahun 2018, bahwa sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan yang memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa mampu belajar secara mandiri, mengembangkan pengetahuan, bakat maupun potensi yang dimilikinya. Ya, sebagai fasilitator, guru itu tidak mencetak bentuk atau prototipe manusia selain dia. Jadi tidak mengkopi manusia, melainkan bagaimana kita menciptakan manusia yang sesuai pribadinya. Dia adalah dia, ya, menunjukkan, menggali potensinya. Maka sebetulnya saya pernah mengajar untuk katekese pendidikan dasar, jadi semacam calon guru agama untuk SD. Nah ini saya suruh mereka untuk menggambar ayam. Ya awalnya ketawa-ketawa gitu ya. Tetapi ketika menggambar mereka memiliki kesulitan dan semacam tidak pede. Ketika kami sharing apa yang dikemukakan, ya ini mungkin semuanya mengalami. Bahwa dulu ketika SD itu kita menggambar dihitung ya, dihitung dengan nilai apakah bagus atau
Tidak. Nah, inilah yang merupakan kelemahan dalam sistem pendidikan kita, sehingga kita tidak bisa menggali potensi anak. Sebagai guru, kita harus menggali potensi anak, apa yang dia mampu. Anak yang pandai menggambar belum tentu pandai matematika. Anak yang pandai matematika belum tentu dia pandai berbahasa. Anak yang pandai berbahasa mungkin dia juga pandai menulis. Nah, itulah yang akan kita gali. Bukan menjadikan semua sama sesuai dengan apa yang menjadi nilai penting dalam hidup kita. Kita lanjut. Sekalipun hybrid learning menuntut pengembangan kemampuan guru dalam mengelola kelas PTM sekaligus PJJ, selain konsentrasi, guru juga memerlukan keterampilan guru dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan juga memastikan kesiapan peserta didik dalam hal sarana dan prasarana belajar. Misalnya ketersediaan buku pelajaran, internet, alat komunikasi yang mendukung suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Ini kesulitan ya dalam pembelajaran hibrid. Di saat kita melakukan pertemuan terbatas, itu tidak hanya jumlah siswa, tetapi juga waktu. Misalnya kalau di kampus itu 1 kali 35 menit. Nah, 1 jamnya itu 35 menit. Kemudian kita harus memastikan amannya jaringan, kemudian juga memastikan kesiapan kelas, baik yang online maupun yang tatap muka. Nah, ini sudah memerlukan waktu. Apalagi kalau di awal jaringan sudah bermasalah, itu akan mengganggu konsentrasi baik dosen maupun mahasiswa, baik guru maupun siswa. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri ya dalam era hybrid. Guru juga harus berusaha sedemikian hingga agar pembelajaran di era hybrid dapat terlaksana sekalipun banyak kendala. Inilah fungsi kita sebagai fasilitator ya, sekalipun mungkin gaptek gitu ya. Karena memang keterbatasan. Tetapi tetap kita harus menjaga wibawa kita supaya para siswa itu tetap aman. Kalau gurunya panik, siswa juga akan panik ya, karena kita mendidik teladan. Keseluruhan keberadaan kita itu membangun suasana kelas. Yang ketiga adalah motivator. Menurut Manizar, tahun 2015, motivasi yang diberikan oleh guru merupakan dorongan untuk siswa dengan membangkitkan kembali gairah dan semangat belajar, terutama saat ini setelah 2 tahun pembelajaran diadakan dengan sistem online, di mana banyak penelitian mengatakan bahwa motivasi belajar siswa justru mengalami penurunan. Motivasi ini tidak hanya keinginan belajar siswa, tetapi juga memandang sekolah. Ya, ada banyak siswa memandang bahwa sekolah yang penting absen dan mengerjakan tugas selesai. Tidak ada materi yang bisa didapatkan. Guru pun juga terkesan untuk kita sulit mengadakan pembelajaran seperti apa yang kondusif bagi siswa. Kita terbatas dengan kondisi, tetapi siswa tetap harus memiliki nilai untuk dia naik kelas atau ya mendapatkan nilai begitu ya. Jadi terjadi penurunan motivasi. Ya, itu kesulitan kita bersama ya. Maka sekarang itu kita bangkitkan semangat siswa. Yuk, sekolah itu tantangan kita ya. Kalau sekarang memang era hybrid, nah kita harus menjawab tantangan ini bersama-sama. Yaitu dari guru. Guru memberikan motivasi. Ya. Adanya motivasi atau dorongan dari guru menimbulkan rasa dan minat belajar siswa. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru merupakan pribadi yang mampu mendorong siswa untuk bersemangat baik dalam belajar dan melakukan presensi, mendengarkan siswa, memunculkan diri sebagai pribadi yang ceria dan energik. Nah, ini penting ya. Kemudian menggali keterlibatan aktif peserta didik dalam bertanya maupun menjawab pada pembelajaran hybrid
baik yang PTM ataupun PJJ. Nah, ini tantangan yang cukup sulit ya. Tetapi orang kreatif ya, di tangannya orang kreatif satu masalah akan menjadi tantangan yang harus terjawab. Nah, ini. Sekali lagi presensi itu sangat penting karena setiap orang ketika dipanggil namanya itu merupakan satu pengakuan. Ya, secara psikologis itu merupakan satu pengakuan tersendiri, menyadari dan mengakui satu eksistensi pribadi. Keluhan yang sering dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran hybrid atau hybrid learning adalah siswa yang online merasa terabaikan. Ya, karena guru cenderung menikmati interaksi secara langsung siswa dalam PTM dan ketika guru menulis di papan tulis sebagai bentuk pengajaran, mereka tidak bisa melihat. Ini juga menyebabkan motivasi siswa menurun. Ini juga terjadi di kelas bahwa murid-murid yang melakukan PJJ itu seolah-olah kalau kita tidak memakai kamera tambahan, ini kalau kita menulis di papan tulis mereka tidak akan tahu ya, hanya mendengar suara saja. Karena seperti sekarang saya berhadapan dengan Bapak Ibu melalui Zoom. Nah, ketika nanti saya menulis di papan tulis itu tidak terlihat karena tidak ada kamera tambahan. Ya, istilahnya dalam pembelajaran hibrid ataupun kemarin saat PJJ, kita itu seperti YouTuber ya. Kita belajar atau mengajar itu seperti bikin konten. Kalau menarik dinikmati, kalau tidak ya di skip. Ya, sama sekarang. Tapi hanya saja kalau pembelajaran hybrid itu ada yang PTM dan ada yang PJJ, sehingga mereka itu namanya murid itu seperti anak-anak ya, cenderung ada rasa iri, kepingin. Yang PTM itu diperhatikan, menikmati suasana kelas dengan sungguh-sungguh, sedangkan yang PJJ tidak. Nah, ini kendalanya. Yang keempat adalah evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data, informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan peranannya sebagai evaluator. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Jadi kalau evaluasi itu biasanya kita bisa tahu sejauh mana daya serap siswa dan juga sejauh mana kita berhasil dalam menanamkan pengetahuan terhadap siswa. Sering guru beranggapan bahwa evaluasi sama dengan melakukan tes. Artinya, guru telah melakukan evaluasi manakala ia telah melaksanakan tes. Hal ini sebetulnya kurang tepat, ya, sebab evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau makna tertentu pada suatu yang dievaluasi. Dengan demikian, tes hanya salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan makna tersebut, ya. Jadi salah satu cara saja. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, evaluasi juga sebaiknya dilakukan bukan hanya terhadap hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Kalau saya, setiap pelajaran itu diakhiri dengan evaluasi dalam arti sejauh mana pembelajaran ini menarik, apa yang bisa didapat, pengetahuan apa yang bisa didapat. Jadi mereka tanpa membaca atau tanpa berpikir, kalau mereka bisa menjawab secara langsung berarti sudah berhasil. Dan juga apa masukan dari peserta didik terhadap pembelajaran yang selanjutnya. Jadi itu dievaluasi. Sehingga mereka merasa dipakai, ya, diikut sertakan. Hal ini sangat penting sebab evaluasi terhadap proses belajar pada dasarnya evaluasi terhadap keterampilan intelektual secara nyata. Ya, makanya ada juga cara mengajar yang drilling. Ya. Jadi pengetahuan itu yang kita sampaikan poin pentingnya diulang-ulang. Sehingga nanti fungsinya ketika kita evaluasi di akhir, tanpa berpikir pun peserta didik itu bisa menyatakan apa yang telah dia tangkap. Jadi itu sangat penting evaluasi ini. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk siswa, tetapi dapat digunakan untuk menilai kinerja guru itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi, apakah guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan atau belum.
Ya, kita sudah buat RPP, apakah itu dilaksanakan atau tidak? Atau karena RPP-nya copy paste sehingga proses pembelajarannya pun ya seperti air mengalir gitu ya. Akhir-akhirnya adalah catatan dan tugas. Sudah sesuai rencana atau belum? Apa sajakah yang perlu diperbaiki? Terutama dalam sistem pembelajaran hybrid, perlu kiranya guru mengevaluasi pembelajaran dan melakukan follow up bersama siswa supaya mereka merasa memiliki peran aktif dan dihargai. Ini yang penting ya, Ibu Bapak. Sepandai-pandainya guru, tetapi kalau kita kurang bisa menciptakan suasana yang bagus atau yang memungkinkan mereka memiliki peran aktif dan merasa dihargai, nah ini akan percuma. Ya, karena dalam mengajar ketika peserta didik itu diam, ya terganggu. Kenapa? Karena kita akan berpikir apalagi ya yang harus saya lakukan supaya pembelajaran menjadi hidup. Oke, berikutnya sebagai pembimbing, guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungannya. Ini hampir sama dengan fungsi sebagai seorang konselor, ya. Kemudian murid-murid membutuhkan bantuan guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial dan interpersonal. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami dengan baik teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individu, teknik pengumpulan keterangan, teknik evaluasi, statistik penelitian, psikologi kepribadian, dan psikologi belajar. Jika murid menghadapi masalah di mana guru tak sanggup memberikan bantuan dan cara memecahkannya, baru guru memerlukan atau meminta bantuan ahli bimbingan. Nah, ini kalau di SMP dan di SMA ada ya, BK. Untuk memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Jadi kalau ada anak bermasalah tidak harus langsung dikirim ke BK, tetapi lebih ke arah guru dulu. Ya, maka guru harus memahami teknik-teknik ini, teknik bimbingan dan penyuluhan. Kemudian guru sebagai pembaharuan dalam masyarakat terjadi berkat masuknya pengaruh-pengaruh ilmu dan teknologi modern yang datang dari negara-negara yang sudah berkembang. Juga karena kondisi baru yang memiliki efek masif atau menyeluruh. Masuknya pengaruh-pengaruh itu juga berefek secara langsung terhadap masyarakat, termasuk melalui lembaga pendidikan atau sekolah. Guru memegang peranan sebagai pembaharu oleh karena melalui kegiatan guru, penyampaian ilmu dan teknologi. Contoh-contoh yang baik dan lain-lain, maka akan menanamkan jiwa pembaruan di kalangan murid. Karena di sekolah, dalam hal ini bertindak sebagai agen modernization, maka guru harus senantiasa mengikuti usaha-usaha pembaruan di segala bidang dan menyampaikan kepada masyarakat dalam batas-batas kemampuan dan aspirasi masyarakat tersebut. Jadi di sini guru itu senantiasa melek terhadap perubahan ya. Terutama juga guru-guru yang mengajar langsung ya. Sekarang tidak hanya SMP SMA saja yang terpengaruh media sosial, bahkan dari SD pun sudah ya. Mungkin Anda juga punya para siswa yang sudah biasa melihat TikTok, itu sudah dari SD. Ya, meniru para YouTuber itu membuat konten atas itu. Nah, kalau gurunya tidak paham, kalau kita tidak berusaha untuk memahami kondisi dunia saat ini dan mencoba melihat perubahan apa yang terjadi, maka kita tidak bisa mendampingi mereka sebagai pembimbing. Kita tidak bisa mengcover supaya mereka tidak terlalu ikut arus dalam perkembangan zaman, dalam arti yang negatif. Ya, kita tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring. Maka kita juga harus tahu, jadi orang tua zaman now, jadi orang tua zaman sekarang, itu harus tahu aplikasi apa yang digunakan anaknya.
Karena saya pernah mengalami membina anak SMA. Jadi di status waktu itu BBM ya, BlackBerry Messengers. Status BBM-nya itu lagi ke salon seharian. Ya, entah alasan orang tuanya minta uang apa, tapi alasannya ke salon seharian. Tetapi pamit ke orang tuanya kalau belajar kelompok. Nah, masalahnya bapak ibunya tidak punya BBM, tidak punya BlackBerry Messenger, sehingga tidak pernah bisa lihat status. Jadi ini penting Bapak Ibu, kita juga mengetahui teknologi apa, kesenangan apa yang dimiliki anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu kita masyarakatnya, pergaulannya itu adalah secara langsung, temannya itu ya teman sekitar rumah atau teman sekolah. Kalau sekarang bisa jadi anak ini tidak memiliki kawan, tetapi di dunia online dia kawannya banyak. Bahkan sekarang ada istilah pro ya. Game pun itu bisa juga menjadi ajang untuk bersosial. Inilah yang harus kita pelajari dalam era pembelajaran hibrid. Terima kasih, sampai sini silahkan saya kembalikan ke moderator.